Sebelumnya aku pengen minta maaf ke kalian semua karena request mobil yang kalian minta untuk aku review itu cuma Renault Trigger. Karena pengunjungnya ramai, aku terpaksa tidak mereview mobilnya. Sebelumnya, mohon maaf ya guys, mudah-mudahan aku bisa mereview mobil di dealernya yang kalian minta. Selamat menonton. Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku akan mereview Renault Trigger yang tipe RXZ. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Untuk Trigger ini dia sudah menggunakan lampu projector headlight dan juga ada lampu halogen, lampu jauh dan juga lampu side. Nah, uniknya lagi kalau Trigger nih posisinya kan di sini kan lampu fog lamp nih di sini. Jadi dia tuh di sini jadinya lampu LED. Ketika lampu LED menyala, mesin ikut menyala. Kalau headlightnya nyala, otomatis LED lampnya dia mati. Dan dia udah ada underguardnya di sini. Oke, sekarang saya akan membahas mesinnya kalau gitu ya. Nah, untuk Renault Trigger ini mesinnya itu berukuran 1000 cc yang menghasilkan tenaga 72 horsepower dan torsi yang dihasilkan yaitu adalah 96 Nm ya di sini. Dan mesinnya ini dia belum tercover ya. Dan dia udah ada ABS-nya dan serta untuk penggerak rodanya ini dia depan ya. Dan untuk kap mesinnya ini sewarna dengan body. Dan juga di dalam ruangan mesinnya dia nggak sewarna dengan body. Dan dia udah ada peredamnya. Dan dia di sini udah ada emblem RXZ-nya ya, karena dia varian tertinggi. Dan dia juga udah ada over fender dan lampu seinnya mengingatkan kita dengan Renault Kwik. Dan rem depan dia sudah menggunakan cakram dan bannya ini dia menggunakan ban Acelera ya di sini ya, yang berukuran itu rim 16 di sini nih. Dan ini velgnya aftermarket ya. Sedangkan kalau rem belakangnya dia masih menggunakan trommel ya di sini ya. Dan over fender di bagian belakang pun juga udah ada di sini. Nah, lebih untungnya lagi untuk bukan Kwid, tapi Trigger dia udah ada keyless-nya ya. Tapi keyless-nya untuk tekanan di sini, untuk tombolnya nggak ada di sini ya. Jadi mesti kita deketin, dia otomatis kebuka. Dan untuk handle door-nya ini sewarna dengan body ya di sini. Nah, ini layout dari Renault Trigger ya di sini. Untuk Trigger dia itu takometernya digital ya di sini. Dan di dalam EFMID-nya itu tadi ada rata-rata konsumsi bahan bakar, berapa kilo lagi kita mesti isi bensin, dan juga untuk ini nih ada bensin yang kita pakai berapa liter, ada konsumsi bahan bakar rata-rata, ada kecepatan rata-rata, trip B, berapa lagi kita mesti isi bensin. Nah, untuk Trigger dia tuh udah ada dual SRS airbag ya, baik pengemudi dan penumpang depan. Dan ini dia kecepatannya 5 speed manual. Dan ada start stop engine button, storage area, dan ada USB port dan aux portnya. Untuk pengaturan AC-nya ini dia ada arah semburan dan fan speed dan juga open close area di sini ya. Dan ada temperatur control, jadi baik max dan head and cool, dan juga ada mode AC. Nah, ini dia head unitnya ya, walaupun dia di bawah 200 juta, di bawah 200 juta ini oke nih. Dia ada Apple CarPlay dan juga ada Android Auto. Dan dia udah ada radio, media, driving echo. Nah, di sini kita bisa melihat laporan untuk kita selama berkendara dengan hemat bahan bakar, dan juga ada skornya nih, unik banget di sini. Dan ini kita bisa dilatih lewat sini nih. Cara-cara kita mengemudikan mobil dengan bahan bakar yang irit. Di sini ada. Untuk lacinya ini ada atas bawah, tapi sayangnya dia belum soft opening.
dan ada storage area di sini ya. Ada juga pendingin AC di laci sini bawah. Dan dia itu udah ada USB port dan aux, dan juga storage area. Dan ada dua cup holders. Dan di sini tuh dia tuh udah ada pengaturan AC fan speed di barisan kedua. Baris ketiga dia bukan cuma buat anak muda, tapi buat anak. Nah, ini dia untuk kaca sun visornya, sorry. Dan ini ada lampu kabin, dan di sini juga ada sun visornya beserta dengan lampu kaca cermin. Nah, ini dia untuk door trim di barisan penumpang depan. Dia hanya pengaturan jendela penumpang depan dan seirama dengan penumpang pintu bagian pengemudi ya di sini. Ya, kalau gitu kita duduk di baris kedua. Nah, ini untuk Renault Kwid. Sorry, bukan Renault Kwid, tapi Renault Triber. Dia belum ada auto headlightnya ya, dan juga ada intermittennya di sini ya. Nah, ini tuh kalau di baris kedua untuk pelipatan kursinya, kalau ini nggak bisa secara lipat ke atas. Kalau yang di kiri dia tuh udah bisa ngelipat secara ke atas. Sama halnya ini di bagian ini seperti Suzuki R3. Nah, untuk door trim di bagian barisan kedua ini dia hanya ada cup holder saja, dan juga ada speaker, dan dia finishingnya black glossy, dan juga ada pengaturan kaca jendela penumpang. Dan ini ada pengaturan kuncinya ya di sini ya. Kalau gitu saya akan duduk di barisan kedua ya. Surprisingly, untuk Renault Triber yang tipe RXZ, untuk legroomnya dia oke ya, dengan tinggi badan saya 172 cm, dan dia udah ada kan air circulation, ada double blowernya ya. Malah dia nyamping bukan di atas di plafonnya ya. Dan model joknya ini dia pocong ya untuk barisan penumpang depan dan bagian pengemudi. Dan untuk pengaturan seat beltnya dia masih fix ya di semua sisi, dan dia ada hand grip tapi modelnya fix ya di sini hand gripnya. Nah, ini kalau contohnya untuk di penumpang kiri dia melipat ke atas kayak gini. Nah, untuk Renault Triber dia tuh udah ada headrestnya ya di bagian ada dua headrestnya di sini ya. Tapi untuk armrestnya dia belum ada ya di sini. Oke, gimana duduk di barisan belakangnya? Nah, untuk Triber dia tuh legroomnya oke ya di sini ya. Dan tinggi badan saya 172 cm. Dan di kiri sini dia ada, di kanan sini ada storage area di sini. Dan uniknya lagi dia tuh ada power outlet ya di sini ya. Dan juga udah ada coin holdersnya di sini. Nah, ini yang paling spesial di sini di Triber. Dia tuh ada double blowernya juga di barisan ketiga. Ini mengingatkan desainnya mirip sama Innova ya di sini. Nah, ini dia bagasinya ya untuk Renault Kwid. Bukan Renault Kwid tapi Renault Triber. Dia tuh kalau misalnya nggak dilipat dapat jarak segini, sehingga kalau mau naruh koper bawa 7 penumpang pun juga nggak bisa. Cuma kalau mau bawa tas ransel juga muat di sini. Dan ini pelipatannya 50-50 ya di sini ya modelnya ya. Dan kursinya lagi ini tuh bagus banget ya, dan unik banget. Kursi barisan ketiga ini bisa dilepas ya, seperti kayak mobil-mobil ini, kayak mobil ngangkut usaha apa gitu. Nah, ini dia desain dari belakang Triber, dan dia ada emblem energi dan juga ada emblem Renault-nya di sini, dan juga dia udah dilengkapi dengan kamera mundur, dan dia juga udah ada defogger di sini loh. Dan ban serepnya di bawah sini ya. Dan ini ada underguardnya. Parking sensornya cuma hanya 3 titik di sini. Ada kamera. Nah, ini dia. Untuk dia, dan dia juga udah ada
roof railnya ya di sini. Oke, sekian mengenai review Renault Triber. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!